waktu. Atau apa lagi? Saling menghargai. Tapi kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, yaitu keyakinan yang kamu buat sendiri. Apa yang kau yakini dari dirimu? Itu dia, itu namanya keyakinan kelas. Dan nanti kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu yang kamu buat atau kau yakini. Paham? Nah, membuat keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata negatif. Kita harus menggunakan kata positif. Apa itu kata negatif? Tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Makanya jangan membuang sampah ini. Seharusnya apa? Buanglah sampah pada bisa. Atau satu lagi, tidak boleh terlambat. Datanglah tepat waktu. Nah, untuk itu ini ibu ada kita buat, ibu bagi dan kamu tuliskanlah apa yang kau yakini, apa yang kamu buat agar kamu dapat menjawabkannya. Ini bisa dibalikin ya. Udah. Oke, sudah dapat semua kertasnya. Sudah selesai semua. Nah, itu kalau udah selesai, coba tempelkan apa yang mau buat. Coba. Nanti sampai kan. Apa begitu sana? Sudah. Nah, di sini ada yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Saling apa ini? Mengingatkan satu sama lain agar bisa menjaga lingkungan kelas agar dapat bersih. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, kalau dia yang ada yang sama, kita pilih. Berarti yang mana ini yang pertama? Datang tepat. Nah, ini yang kita ambil ya. Kita pindahkan. Yang ini kita ambil. Datang tepat waktu. Sama-sama. Apa lagi? Menghargai sesama teman. Setuju? Ini berdoa sebelum memulai. Ini menjaga lingkungan. Laksanakan piket. Ini sama ya. Iya. Ini sama. Laksanakan piket. Kameramen ini banyak. Buanglah sampah. Nah, ternyata setelah kita sepakati ada 1, 2, 3, 4, 9. Yang pertama apa itu? Datang tepat waktu. Kemudian berdoa
kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Paham? Oke. Untuk itu, siapa yang membuat ini nanti? Alif ya. Semoga kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Mendapat daun si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka seminar pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sipispis beserta Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kita ini. Saya selaku moderator acara ini ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati yang terdalam bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini, atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati ketika acara berlangsung. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita mengambil hikmat dari acara ini. Marilah kita berdoa yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Akbar Purba ST. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan dalam hal ini kami akan membacakan secara agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bikana min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha inda ma'amadul rujana wa tuballighuna min al-aqsal bayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan seminar pembahasan modul 1.4 budaya positif di SMK Negeri 1 Sipispis dalam rangka SMK Angkatan ke-7 Kabupaten Serdang Bedakai. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dalam pelaksanaan seminar ini dan berikanlah kelancaran serta kekuatan kepada kami untuk dapat menjalankan amanah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Ghafar ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tunjukilah kami jalan yang benar dan mudahkanlah pertemuan kami ini dan berkahi juga perpisahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya yang disampaikan oleh Bapak Jus
Julfisiki SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti seminar pengembangan modul 1.4 budaya positif CGP angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk memenuhi tugas-tugas daripada CGP angkatan 7 yang mana harus diseminarkan, disosialisasikan kepada kita semua budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan PTM, sehingga anak-anak didik kita nantinya bisa membudayakan atau bisa mendapatkan karakter Pancasila, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran muncul hal-hal baik yang mungkin dapat mengembangkan karakter dari anak didik kita itu sendiri. Kegiatan ini kita mudah-mudahan bisa kita nanti setelah disampaikan atau setelah disosialisasikan oleh Ibu Asma ini bisa kita ambil apa-apa saja contoh-contoh dari pembiasaan kebaikan-kebaikan yang bisa kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bahagia Bapak Ibu BK Negeri 1 Sipispis. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita seperti biasa, yaitu menebar ilmu di dunia dan menjadi ladang pahala di akhirat. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya melakukan seminar atau pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Dan kepada Bapak Ibu guru, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang mengikuti acara yang saya laksanakan untuk pengimbasan saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak Ibu guru, di sini saya tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu karena Bapak dan Ibu itu adalah senior saya. Banyak yang senior saya, bahkan lebih dari saya. Ini cuma amanah atau tugas yang saya harus kerjakan, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan kepada Bapak Ibu diharapkan mana tahu ada nanti pendaftaran CGP di angkatan selanjutnya, marilah mendaftar Bapak Ibu. Banyak sekali manfaatnya khususnya untuk diri kita sendiri. Oke, sebelumnya udah tahu kan nama saya siapa? Ya, saya nama saya Asmaini Purba SPD. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengambil jurusan pendidikan matematika
angkatan 2011. Dan saya mendaftar CGP angkatan 7 di tahun 2022 dan lulus. Pertama kali saya mencoba langsung lulus. Dan kepada teman-teman semua diharapkan untuk angkatan 10 atau 9, ayo segera daftar. Nah, kali ini sebelum saya mulai pemilihan modul 14 budaya positif di SMK Negeri 1 Sipispis, saya mau adakan ice breaking dulu Bapak Ibu. Untuk apa bergerak? Tadi kan udah kebanyakan duduk di kelas atau melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Kita ice breaking dulu ya, semua Bapak Ibu berdiri. Kita santai aja Bapak Ibu, karena ini pun pertama kali saya melakukan seminar. Ikuti ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu bergerak. Putar. Goyang. Ayo Pak Bukit. Bergerak kita. Tangan diputar-putar, pegang lalu, digoyang-goyang, goyang. Putar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagaimana tadi goyangannya Pak Sumbaya? Ya, sangat asik sekali. Bapak pusing bunyi dia goyang. Oke, terima kasih. Sekarang masuklah kita ke acara ini, yaitu pertama Bapak Ibu, topik dalam budaya positif ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari 6 topik, ada nggak Bapak Ibu bahasa yang jarang didengar? Restitusi. Iya, restitusi ya. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kebiasaan Yang baik. Coba, Pak. Kebiasaan yang baik dan benar
budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan baik yang ada dalam pembelajaran kita. Berarti budaya positif itu adalah kebiasaan baik ya Pak. Apakah contoh di sekolah kita sudah melakukan budaya positif? Apa contohnya? Pak Bayan ini apa contoh yang pernah kita lakukan di sekolah Pak contohnya? Hadir tepat waktu, pulang begitu juga tepat waktu, dan melaksanakan pembayaran yang baik. Hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, atau bergotong royong itu salah satu budaya positif Bapak Ibu. Kemudian 5S yang telah kita lakukan. Apa itu? Salam, sapa, senyum. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, Bapak Ibu. Karena kan kita sekarang kurikulum merdeka, jadi semua harus berpihak pada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin karena di sekolah kita belum melakukan puber, jadi profil Pancasila belum begitu ditanamkan. Kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti saya akan menjelaskan teori kontrol itu apa. Sekarang masuk kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya melakukan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nanti saya bagi kertas sticknote ini, kemudian Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju dan berikan alasannya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi Ibu atau Bapak cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Misalnya nomor 1 setuju, alasannya apa? Kemudian nomor 2 juga begitu, dan nomor 3 juga begitu. Itu dia. Terus crop nah. Ini masih menanti apa ya? Punya jawabannya. Nanti kuliah itu suruh Leda ngomong dah. Apa enggak setuju juga? Apa ini juga penjelasan kita? Iya, Jawabannya. Kalau begitu tadi kertas stikernya diempelkan sini Bapak Ibu. Ya, empelkan di padulis. Lihat. Kita harus tahu sendiri. Ya paling atas lah. Terus orang ini jadi karena orang ini. Jadi setuju tidak setuju. Sekarang penting juga. Taruh di tempat bersih Bu. Kalau agak kotor dia nggak nempel. Kayak mana baru sadar, pokoknya merek. Gimana ini? Nggak apa-apa deh. Mau kopi undur rasa. Kamu bikin alasannya. Alasannya apa tadi? Orang lihat. Aduh, Pak Kopek tulis. Hanya di foto aja. Tapi warna kok. Duh, kok kosong ini? Salah nempel. Di awal loh tintanya jadi nggak kelihatan memang. Kosong itu. Udah tahu kamu tintanya. Emang dasar buta warna. Aku tinta warna. Warna apa? Warna Apa warnanya? Warna. Merah kan merah lagi warnanya. Kebanyakan warna-warna hidupmu. Cari berantem. Oke, terima kasih.
Nah, semua sudah menempelkan Surprise itu ada surprise. tugasnya. Nah, pertanyaan pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang dijawab setuju? Setuju, so pasti. Oke, coba Ibu BK dulu. Yang sering menghukum anak. Iya, terima kasih. Jawaban saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena memang terkadang si anak kalau belum kita kasih tahu bahwa dia melakukan suatu kesalahan, dia mungkin tidak akan tahu. Jadi begini, ketika dia sudah melakukan kesalahan juga, kalau kita tidak juga memberikan suatu sanksi ataupun hukuman, ini juga mengakibatkan seorang anak ataupun peserta didik itu akan selalu melakukan kesalahan dan kesalahan. Jadi perlu kita buat berupa hukuman ini supaya tujuan kita untuk mendidik peserta didik tersebut supaya paham dan mengerti bahwa dia sudah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran disiplin. Tadi topik ini adalah disiplin. Jadi walaupun begitu, hukuman yang kita berikan juga terhadap peserta didik kalaulah boleh, janganlah hukuman fisik, melainkan kita berikanlah dia hukuman mendidik. Mungkin itu yang saya dapat berikan alasan saya, tetapi pada dasarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Tinggal lagi hukumannya caranya bagaimana. Harus memberikan hukuman yang mendidik. Terima kasih. Tepuk tangan Ibu. Ibu Rita. Jadi jawabannya setuju ya Bu. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. So pasti. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, Bapak Indra dulu. Apa itu? Setuju. Kenapa Bapak jawab setuju? Membersihkan apa? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan alat sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak, sangat setuju. Bahkan bukan hanya memberikan disiplin, tapi juga memberi wawasan baru kepada anak. Misalnya ketika disuruh sebagai hukumannya itu membaca, terkadang memberikan informasi baru bagi anak. Jadi bukan hanya hukumannya yang ditekankan, tapi efek dari membaca itu. Jadi saya sangat setuju karena selain mendisiplin juga menambah wawasan dari anak didik. Sekian. Ini jawabannya setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa ini yang mau ngasih masukan? Lanjut. Baik, jadi memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu kita sepakat ya. Kenapa? Karena ada mereka buat kesalahan kita hukum ya. Tapi itu juga satu pembelajaran bagi mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu yang luar biasa sesuai dengan harapan kita, tentu kita harus membuat reward kan itu, bukan hanya sekedar punishment. Jadi dua, untuk mendidik anak ini sebenarnya kita lihat kondisinya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka kita berikan punishment. Kemudian kita berikan reward ketika dia memang mencapai apa yang kita kendaki. Nah ini sangat luar biasa yang bisa memotivasi mereka untuk ke depannya sehingga mereka lebih semangat lagi untuk itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya di sini tidak akan memberikan penilaian Bapak Ibu. Itu tergantung diri kita masing-masing menanggapinya. Nah, selanjutnya di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka, Bapak Ibu. Di sini ada kata menentang. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu menghamba pada murid, berpihak pada murid, dan penekanannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahannya. Kita sering mengkritik kelemahannya, terutama saya. Pelajaran matematika itu sih. Percuma kamu udah kelas 10, kali-kali pun kau nggak tahu, kan gitu. Itu sering saya lakukan. Ternyata
kita tidak boleh, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kita praktek lagi kegiatan kepalan tangan. Jadi diharapkan Bapak Ibu duduknya berpasangan. Iya, ini udah ada pasangannya gitu. Jadi ada adalah A, yang satu lagi tugas B, teman kita adalah si B. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya Bapak ini berpasangan sama Pak Iwan, mengepalkan salah satu tangan, terserah yang mau yang mana, kepalkan salah satu tangan dan bayangkan Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu di kepala tadi gitu, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kehidupan Bapak. Dibayangkan apa yang di dalam kepala ini, benda apa yang berharga gitu. Ya, di dalam hati itu. Ya, kemudian salah satu teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Misalkan teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang untuk mau membuka kepala tangan Anda. Ayo coba kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya, ya, satu mengepal, satu lagi mencoba meraih untuk membuka kepala tersebut. Nah, apakah Anda ini? Ya, iya. 1, 2, 3. Salah satu. Sebenarnya Bapak buka, coba dikasih nggak dibuka gitu. Apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Yang tadi dibuka kepala tangannya. Dia bukanya tunjukkan 100. Bapak buka. Dia tadi buka bilang ini enggak mau. Coba Ibu lihat dulu. Apa Bapak Ibu tadi membuka kepala tangan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apa rupanya yang disimpan? Yang di dalam. Enggak ada di dalam. Yang di kepala tangan tadi. Sehingga Ibu Miftah tidak akan diizinkan untuk membuka kepala tangannya. Yang di dalam yang pastinya ada banyak harapan di dalam. Jadi kan harapan itu nggak segampang itu untuk ditunjukkan ke orang lain. Ada jadi nggak malu harapan cinta suci. Yang kalau harapan kan ada uang, ada banyak rahasia. Berarti dia merahasiakan harapannya, berarti dia nanti mengasih surprise sama Ibu Miftah. Ya kan Bu? Nah, sekarang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, iya. Jadi Bapak Ibu yang mengontrol, yang membuka atau menutup kepala tangan tadi adalah siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma yaitu teori kontrol, yaitu dari Dr. William Glasser. Ada 4. Yang pertama, bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi Bapak Ibu. Pernah gak Ibu berkata atau Bapak, saya bisa mengontrol murid itu, makanya dia tunduk dengan saya, kayak gitu. Sebenarnya itu adalah ilusi. Dia sendiri yang ingin mengontrol dirinya.
seperti ini. Saya sering juga mengatakan kepada murid saya, kalau kamu mau nilai bagus, kau kerjakan ini. Sebenarnya bukan karena saya yang mengontrol dia, tetapi dia yang mengontrol dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sama kayak pernyataan pemantik tadi, Bapak Ibu. Karena ada tadi mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman positif seperti membaca, itu sebenarnya ilusi. Nah, dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak mungkin, hanya ilusi semata. Dan yang keempat, nah ini sering, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sering memaksa anak-anak kan Bapak Ibu. Ayo cepat baris. Gak tahu kamu ini udah jam berapa? Cepat datang. Pernah nggak? Sering ya? Saya juga sering. Itu sebenarnya adalah ilusi. Nah ini dia. Tadi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya sebenarnya yang dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, walaupun anak didik itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu, itu sebenarnya ada tujuan. Ada tujuan dari hal buruk yang dilakukannya. Yang kedua tadi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sama kayak pertanyaan pemantik kita yang nomor 2 tadi, Bapak Ibu. Di mana penguatan positif atau wujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Misalnya seperti ini, anak murid terlambat, terus kita kasih hukuman hanya membersihkan halaman, itu kan termasuk kegiatan positif kan? Cuma itu nanti dia akan berpikir seperti seperti itu dia. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sering kita lakukan karena kita lebih dewasa dari mereka, kita sering memaksa anak-anak. Ya kan Bapak Ibu? Sebenarnya itu tidak boleh. Nah ini dia perbedaan paradigma stimulus respon. Yang sering kita lakukan yaitu stimulus respon. Bahwa kebutuhan itu kita sama. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Dan kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu hanyalah ilusi Bapak Ibu. Kadang kayak gitu kan. Kita mengajak teman agar bisa kita setujui. Sebenarnya dalam hatinya tidak gitu. Tapi cari aman aja udah setuju aja. Sering kayak gitu. Udah biar cepat kan itu. Udah bertukar apanya dua. Udah kita setuju aja. Padahal kita berusaha memahami pandangan online tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Sama, debu juga diciptakan Tuhan itu ada tujuannya kan Bapak Ibu. Debu aja diciptakan
punya kegunaan manfaat. Contohnya untuk kami yang muslim untuk tayamum, itu salah satunya. Sekarang orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Cuma kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, mengatakan saya bisa mengontrol dia, padahal dia cuma cari rasa aman aja. Mungkin ada kebutuhannya dengan orang itu, makanya dia nurut begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan adalah gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan modal berpikir menang atau kalah di teori stimulus respons. Sedangkan di teori kontrol semuanya berpikir menang, menang, dan menang. Gak ada yang kalah, Bapak Ibu. Nah, di mana tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketika pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, sebenarnya motivasi intrinsik inilah yang seharusnya kita bangkitkan, Bu. Instinktif ini kan dari dalam diri kan. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Itu yang sering kita lakukan. Kemudian motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Yang tadi Bapak Ibu pertanyaan pengantin bahwa pemberian hadiah atau penghargaan atau reward itu adalah cuma motivasi ekstrinsik, dia cuma berjangka pendek. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu itu pemberian hadiah? Saya tidak bisa membenarkan atau tidak juga bisa menyalahkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini istilah lain yaitu kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini tadi Bapak Ibu yang akan nanti mungkin sekolah kita kurikulum merdeka ya tahun depan. Inilah dia belajar Pancasila. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi ada dua. Yang pertama eksternal dan internal. Dimana kalau motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan kita sering kan Bapak Ibu, dia datang terlambat. Jadi kita suruh dia entah membersihkan halaman belakang sekolah begitu. Apa yang terjadi? Pasti dilakukan atau tidak? Kalau hanya membersihkan halaman, pasti nanti dia akan mengulanginya lagi. Benar nggak? Karena dia merasa untuk menghindari ketidaknyamanan aja. Yang penting ku kerjakan, nanti kan aku masuk. Kan begitu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu sama kayak saya nak kerjakan PR-nya, nanti saya kasih kamu nilai tinggi. Sebenarnya itu tidak boleh, itulah namanya ilusi. Yang bagus itu yaitu motivasi internal. Tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan ini bersifat fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Beda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya. Yang kita sering lakukan adalah memberi hukuman. Hukuman itu kan dia tidak ada kesepakatan antara anak dengan kita. Misalnya kan yang tadi, kalau dia tidak memakai seragam lengkap. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman yang paling menyakitkan itu Bapak Ibu dari lidah. Walaupun lidah tak betulang, tapi ucapannya sangat tajam. Ada nggak Bapak Ibu dari dulu, guru-guru yang dulu sampai sekarang mendapatkan hukuman masih berbekas di dalam hati? Ada. Semua ya. Apa Bapak Ibu? Semua ya lah. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau mengenai hukuman sesuatu yang sangat menyakitkan dari hati, bahkan mungkin saya ingat, tetapi justru memang inilah yang memotivasi saya supaya saya bisa menjadi sekarang ini. Dulu waktu saya tepatnya di SMP, saya juga tergolong siswa yang kurang baik ya Bu ya, kurang mengerti akan disiplin. Jadi seorang guru pada saat itu berkata kepada saya, "Hei kamu diam, kamu maaf terpaksa saya keluarkan bahasa ini, kamu itu saya ibaratkan seperti tai." Ya, kenapa? Kalau ini kotoran ini takkan pernah bisa berubah warna. Ya, itulah bahasa yang dikeluarkan dia sampai 3 kali. Saya menangis karena pada saat itu teman saya semua mengatakan bau dan bau. Begitu saya lewat aja, jauh yuk, jangan dekat-dekat karena ini adalah kotoran. Jadi kata-kata itu sungguh sangat menyakitkan. Saya menangis pada saat itu. Saya ambil tas Bu ya, saya ambil tas. Tetapi pada saat itu saya langsung berkata kepada guru tersebut, "Pak, saya paham mungkin di anggapan Bapak bahwa saya adalah kotoran, tetapi satu yang saya pegang prinsip saya Pak, seburuk-buruknya dan sekotor-kotornya kotoran itu memang orang membencinya, tapi saya percaya bahwa kotoran itu juga ada manfaatnya karena saya tahu kotoran itu juga digunakan orang untuk memupuk tanaman, dan saya mungkin dari ini saya akan berusaha bahwa saya nantinya bisa menjadi kotoran yang baik yang bisa bermanfaat buat orang lain." Itulah yang menjadi motivasi saya kenapa saya sampai saat ini. Saya ingin sekali membuktikan kepada beliau, tapi jujur memang itulah mungkin yang menjadikan saya sangat termotivasi bahwa saya akan membuktikan kotoran itu tidak selamanya kotoran, tetapi dia bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu BK yang telah memberikan masukan tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu yang tadi ya Bu, bahwa terkadang perkataan itulah yang hukuman yang paling menyakitkan, karena sampai sekarang itu pasti diingat. Dimana kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, nah yang tadi sakit hati yang berkepanjangan. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakitinya diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini sering. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini sering kita lakukan. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu aja. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Coba kita jawab. Di sini ada tindakan guru
tentukan hukuman atau konsekuensi. Tadi hukuman dia bersifat paksaan atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi dia itu sudah disepakati terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Jadi Bapak Ibu hanya menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang lain? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Ini Bapak Ibu. Konsekuensi itu ada 3. Yang pertama, menggantikan kertas tugas, membersihkan tumpahan air di meja, dan lari mengelilingi lapangan basket. Yang lainnya adalah hukuman. Kemudian penghargaan. Sama seperti pertanyaan pemantik kita yang tadi. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Terkadang kita sebenarnya tidak baik juga melakukan penghargaan Bapak Ibu, karena itu motivasi ekstrinsi di luar. Kenapa? Karena mengharapkan hadiah lah dia misalnya mau belajar, itu sebenarnya salah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dia. Terakhir, restitusi. Ini tadi bahasa yang jarang terdengar. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka juga yang mencari solusinya, Bapak Ibu, bukan dari kita. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dia kalau restitusi. Kita lanjut ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Ini dia identitas gagal dan identitas sukses. Di sini hukuman termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Sedangkan identitas suksesnya yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Makanya kita beralihlah kepada konsekuensi dan restitusi mulai sekarang ini. Karena hukuman itu tidak menjamin untuk meningkatkan disiplin positif daripada peserta didik kita. Ini dia keyakinan kelas. Saya sudah ada contoh membuat keyakinan kelas. Ini dia di kelas 10 TKS 1 Bapak Ibu. Di mana keyakinan kelas ini adalah sama seperti peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini yaitu keyakinan yang dari diri dan peserta didik. Mereka sendiri yang membuat peraturannya. Kemudian bahasa keyakinan kelas ini digunakan bahasa positif Bapak Ibu. Tidak mengatakan seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Ada kata tidak, seharusnya datanglah tepat waktu, seperti itu. Jangan membuang sampah. Itu kan ada kalimat negatif. Seharusnya membuanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Pertanyaan untuk Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah karena ikut peraturan, apa keyakinan hati kita menggunakan helm? Dari keyakinan kita kan Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu karena peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti apa? Kan keyakinan, bukan karena peraturan. Itu dia. Inilah beda peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Kalau keyakinan kelas dia butuh tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Ini tadi harus menggunakan bahasa yang positif. Itu dia. Nah ini tadi dokumentasi saya membuat keyakinan kelas di kelas 10 TKR 1 Bapak Ibu. Jadi bolehlah dicoba membuat peraturan sendiri yang bisa ditanggungjawab oleh peserta didiknya. Mereka sendiri yang membuat. Ini saya sudah membuat ini. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Anggar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba siapa Bapak Ibu yang bisa mengasih masukan? Kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba siapa Bapak Ibu yang bisa mengasih masukan? Ali Ibu Ambar atau Pak Agustin aja? belum buka aja semua itu. Coba. Ibu Ambar Ibu Ambar adalah wali kelas 2A. Katanya anak-anak
tadi selalu meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Coba. Ayo, siapa? Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pertanyaan kepada saya dan saya menjawab. Berdasarkan menurut saya, Doni itu sering minta makan kepada teman-temannya ya. Jadi saya akan memanggil secara pribadi tempat makan bersama si Doni dan memberikan pengarahan yang lebih mendalam secara stilistik agar dia menyadari bahwa itu tidak baik dan menanyakan alasan apa sebabnya begitu dia harus meminta makan kepada temannya, dan hal itu adalah tidak baik, tetapi jangan dinasihati di depan teman-temannya begitu ramai. Terima kasih. Tangan untuk Pak Gustin. Jadi memanggil dia secara pribadi ya Pak. Nah, di sini kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Doni? Kan itu tadi tema kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Kemudian bertahan hidup. Kebebasan, penguasa. Jadi tadi si Doni tadi kebutuhan apa yang dia inginkan? Ya, mungkin kebutuhan bertahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kan tadi ya Pak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Karena ada nih murid kita kan, caper istilahnya itu kan, mau dia disuruh sama gurunya. Kadang ada juga yang ini dia diajak pun Bu, kan ada seperti itu. Dan yang kemudian penguasa, adalah di sini yang merasa so jago. Itu banyak murid kita apalagi di SMK. Kemudian kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Sering kita mengajar di kelas, ada anak kita tidak fokus mengikuti kita dalam pembelajaran. Misalnya dia bosan saya Bu. Makanya kita sebagai pendidik kita cari suasana apa yang bisa membuat dia tidak bosan. Itu. Saya pernah melakukan seperti itu. Bisa kita gunakan gini Bapak Ibu. Speaking. Mungkin si anak tadi butuh dia kebutuhan dasarnya kesenangan, karena pada dasarnya anak-anak ini adalah kebutuhannya bermain, bersenang-senang dan tertawa. Nah, saya bikin kemarin speaking di kelas atau ini. Saya ajak mereka belajar di luar kelas dengan memanfaatkan gadget. Itu dia. Nah, ini speaking juga. Ini salah satu speaking saya lakukan. Balik. Nah, ini salah satu speaking yang saya lakukan di kelas. Yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama
kita sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan satu lagi adalah posisi kontrol manager. Di sini ada di mana kalau identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kadang kan sering kayak gitu. Kamu nak seperti itu, nanti saya dimarahi bapak kepala sekolah loh. Kan sering kayak gitu kan. Inilah dia pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum tadi menghakimi, menunjuk dan menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah yang tadi, seharusnya ibu kecewa loh sama kamu kan gitu. Saya sudah mengajari kamu, sudah memberikan kamu hadiah atau reward, ternyata kamu seperti ini loh kayak gitu. Itu tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu sebagai teman atau pemantau. Yang terakhir itu adalah kontrol diri, yaitu manajer. Nah, ini ada video dan contohnya. Nanti ibu tarik ke diri ibu, selama ini ibu pada bapak atau ibu pada posisi mana selama ini yang bapak lakukan. Nah, ini dia. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjaga. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Ini contohnya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sering biasanya guru piket, kayak Ibu BK, Pak BK ini, atau bagian kesiswaan. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau di sebagai penghukum. Suara kita yang paling keras Bapak Ibu. Jadi murid tersebut tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Saya Dasar pemalas. Gak kapok. mau dibagi tak jalan. Sana. Kamu keliling lapangan basket. Pak. Ini tadi hukuman ya Bapak Ibu. Harus ke lapangan basket, Bu. Nah, Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya kita sering melakukan ini. sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi Nah, ini tadi kita sering melakukan ya kan Bapak Ibu, membentak-bentak. dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu, murid menjadi pendendam. Maunya nanti kita diambat pula waktu pulang sekolah. Nah, ini yang kedua.
Ini posisi kontrol merasa bersalah. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini nada suaranya lembut. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, Kalau kamu terlambat lagi, biar kamu kawan sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. di sini lembut sekali sehingga anak tersebut merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah Rasa berbicara bersalah. dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan memandang dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini adalah teori posisi teman. Ya, dia actingnya dia lagi. Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Ini seperti teman. Kita anggap murid kita itu seperti teman, Bapak Ibu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sayang-sayang. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini nanti dapat menimbulkan keirian pada teman yang lain. Karena mentang-mentang dia dekat dengan guru yang ini, gak dihukum. Bersenang gurau untuk menjaga Ini suasana dia. yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mungkin hanya satu guru aja yang disukainya, tiba orang lain yang menghukumnya, malah dia mau melawan seperti itu. Iya. Dia nurut aja pada satu orang guru, yang lainnya nggak mau dia nurut. Dan yang ini yang kelima. Mantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar.
manajer ini kita membantu mencari solusi. Peserta didiknya yang menentukan solusinya, bukan kita yang memberikan. Yang paling ideal, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat... Itu dia Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Jadi posisi terbaik itu adalah posisi menjadi seorang manajer. Mari terus berlatih. Kalau dari segi pembelajaran, ini SMK udah membuat seperti ini gitu. Contoh adalah hal praktek gitu kan. Ada implementasi segala macam juga, perlu soal juga tanggung jawab tidak ada. Namanya kita tidak tahu. Sebenarnya posisi manajer ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Hanya saja namanya kita nggak tahu, itu dia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi, Bapak Ibu, ini dia. Di sini saya posisi menjadi manajer. Ini dia. Di sini ada seorang murid terlambat dan saya tidak menghukumnya langsung. Saya kasih masuk dan saya habis tes pelajaran saya usai, saya panggil dia. Saya menanyakan apa alasan mengapa dia terlambat. Suaranya nggak dengar ya? Nah, di sini kita menstabilkan identitas. Kita tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Malah kita harus bilang ke semua orang pernah melakukan kesalahan. Inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bahwa teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi eksternal. Nah, ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama dia menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini dia menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak itu. Di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itulah bahasa kita untuk menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh mengejudge anak tersebut. Dan yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Dimana contohnya guru berkata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di sini validasi kebutuhan itu alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati.
Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah itu dia Bapak Ibu. Nah ini ada juga contoh, ini tadi sudah. Kemudian ini juga saya melakukan segitiga restitusi. Ini dia hal-hal positif yang pernah saya lakukan. Saya mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran menyenangkan, bersifat berpihak pada murid. Jadi saya melatih kepemimpinan, kemudian saya membuat pembelajaran. Narasumber yang telah memberikan penjelasan secara detail tadi, jadi kami sebagai guru ada merasa salah pendapat perbedaan hukuman dengan konsekuensi tadi. Terdapat kedua sedikit kami bilang itu hukuman terdapat konsekuensi, kami bilang konsekuensi terdapat itu adalah hukuman. Coba perlu jelaskan secara terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Guru. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Pak. Nah di sini sudah ada yang tadi Pak, hukuman itu katanya tiba-tiba. Tidak juga bisa fisik, bisa juga psikis. Kalau tadi fisik mungkin kita cubit, kita pukul. Kalau psikis tadi kan bisa dengan ucapan tadi. Nah yang tadi lidah tidak bertulang. Biasanya itu yang sangat menyakitkan sampai sekarang. Tadi kan contohnya udah Ibu Ade udah memberikan contoh. Dan sedangkan konsekuensi ini dia Pak sudah disepakati bersama. Udah tahu dia kalau misalnya di kelas 10 TPR 1 kalau tidak mengerjakan PR berturut-turut hukumannya ini sudah ada sebelumnya kesepakatan gitu. Itu bedanya. Kalau dia hukuman tadi tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah disepakati bersama. Itu aja. Bagaimana Pak? Nah, ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu Guru. Demikianlah pengimbasan dari modul 1.4 budaya positif saya. Semoga apa yang saya sebarkan dapat menjadi pemahaman yang baik bagi Bapak Ibu dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah acara kita ini. Saya akhiri dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Nama saya Hurmiati Damanik. Saya selaku guru BK di SMK Negeri 1 Sipispis telah mengikuti seminar dari budaya positif modul pengimbasan 1.4 yang difasilitasi oleh Ibu Lasma Yuni Purba. Setelah saya mendengar dari penjelasan beliau, saya merasa bahwa budaya positif ini memang harus kita kembangkan, khususnya kita di dunia pendidikan, di mana mungkin selama ini kita sebagai tenaga pendidik sudah sering mempraktikkan, cuman terkadang apa yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan terhadap siswa terkadang belum maksimal, dan bahkan pelayanan yang kita berikan terkadang kurang bisa berterima oleh peserta didik. Nah, setelah saya mendengar dari penjelasan budaya positif yang telah disampaikan oleh narasumber kali ini, saya jadi merasa paham betul
ternyata selama ini sebenarnya kita sudah mempraktikkan beberapa posisi-posisi yang telah disampaikan, baik itu penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya sih kita selaku tenaga pendidik, kita sudah mempraktikkan ini semua terhadap siswa. Cuman setelah disampaikan, ternyata setelah saya teliti juga, saya pahami ternyata kita dapat memberikan posisi kontrol ini yang paling bagus itu adalah di posisi manajer, di mana di sana kita bisa memahami betul apa yang dirasakan oleh siswa dan kita mampu mengarahkan siswa itu supaya dia bisa mencari jalan solusi dan menyelesaikan masalahnya sendiri, yang ini nantinya juga akan bermanfaat untuk siswa tersebut. Dia bisa mengatasi masalahnya sendiri dan tentunya ini akan sangat berkembang untuk prestasi belajarnya di sekolah. Jadi saya sungguh merasa bangga dengan fasilitas yang diberikan oleh Ibu Lasmayuni, karena ini juga merupakan pembelajaran khususnya buat kita tenaga pendidik agar kita bisa benar-benar mengerti posisi-posisi yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan terhadap siswa untuk kemajuan siswa kita, untuk kemajuan prestasi siswa juga kita. Jadi dengan begitu proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan kita akan juga berjalan lebih maju ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih sebagai pembahasan saya di siang hari ini. Semoga Ibu Lasmayuni Purba SPD semakin semangat di dalam menyampaikan materi-materi yang telah didapat dari pelatihannya menjadi calon guru penggerak. Terima kasih, selamat siang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Maroni Sinaga. Saya adalah peserta seminar pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang narasumbernya adalah Ibu Lasmayuni Purba SPD. Pengimbasan ini sangat bermanfaat. Ternyata banyak hal yang perlu saya pelajari dalam penerapan posisi kontrol ini. Mudah-mudahan dengan seminar ini, pengimbasan ini akan membawa perubahan pada diri saya dan membawa manfaat juga untuk sekolah kami ini, SMK Negeri 1 Siswi. Terima kasih.